Pemirsa, sebelumnya Muhyani, seorang peternak kambing asal Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, menjadi tersangka usai membela diri melawan pencuri. Orang tua pencuri yang tidak terima anaknya tewas karena aksi bela diri Muhyani melaporkannya ke polisi. Kasus Muhyani bermula saat ia memergoki aksi Waldi dan Pendi yang akan mencuri kambingnya pada bulan Februari 2023. Karena aksinya ketahuan, Waldi pun mengeluarkan sebilah golok. Muhyani kemudian mengambil gunting dan menusuk dada Waldi. Meski sempat melarikan diri, warga menemukan jasad Waldi dengan luka tusuk di dada. Ia diduga tewas saat melarikan diri dari kejaran warga dengan luka di area vital. Orang tua Waldi yang tak terima anaknya tewas karena ditusuk melaporkan Muhyani ke polisi. Pada 5 Juli 2023, penyidik Polresta Serang Kota menaikkan kasus tewasnya Waldi ke tahap penyidikan. 2 bulan berselang, Muhyani ditetapkan sebagai tersangka atau tepatnya pada 15 September 2023. Sebelumnya keluarga dari kedua pihak sempat sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ke jalur hukum. Namun keluarga Waldi tiba-tiba melaporkan Muhyani ke polisi, diduga lantaran keluarga Muhyani tidak menyanggupi untuk memberi santunan sebesar 50 juta rupiah. Kasus ini pun viral di media sosial. Warganet mengecam pernyataan pihak kepolisian yang menyebut perbuatan Muhyani menusuk pencuri kambing bukan sebagai upaya membela diri. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Sofyan Hermanto mengatakan saat kejadian Muhyani punya kesempatan untuk melarikan diri dan meminta pertolongan orang lain ketika Waldi mengeluarkan golok. Kasus ini pun mendapat sorotan dari Sekpri Kapolri Ahri Sonta Nasution. Usai melakukan gelar perkara, Kejaksaan Negeri Serang, Banten akhirnya menghentikan perkara ini. Tim Liputan, MiUniverse. Apa saja sebenarnya fakta-fakta yang terungkap sehingga jaksa akhirnya menghentikan kasus Muhyani? Kita sudah terhubung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Didik Farhan Alisyadi. Selamat sore, Pak Didik. Selamat sore, Pak Didik. Selamat sore, Mbak. Lagi baik. Di kereta, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Kami masih bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Baik, Pak Didik, dari hasil gelar perkara pada Jumat sore kemarin, apa saja sebenarnya fakta yang ditemukan hingga akhirnya diputuskan untuk menghentikan kasus ini? Ya, dari gelar perkara, kita menemukan bukti-bukti dari berkas itu. Ternyata memang setelah jaksa ketemu dengan Muhyani bahwa memang perbuatan Muhyani ini kalau di KUHP diatur di pasal 49 yaitu notwear, artinya membela diri. Nah, di pasal 49 ayat 1 KUHP ini sebenarnya tidak dapat dipidana, sehingga dengan fakta yang diperoleh itu, kemudian berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat 2 KUHP, kami berketetapan bahwa tidak melanjutkan penuntutan dan kita keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan untuk Saudara Muhyani gitu, Pak Stefani. Oke, sebelumnya dalam berkas yang diserahkan pihak kepolisian, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan Pak Muhyani ditetapkan sebagai tersangka? Ya, karena di dalam berkas yang dikirim dan ada saksi ahli yang dari Untirta kalau nggak salah yang menerangkan bahwa secara formal material terpenuhi penganiayaan, gitu kan. Nah, sehingga saat itu oleh penyidik dikirim dan kemudian oleh jaksa juga dinyatakan bebas satu. Tapi setelah kita gelar lagi dan sudah ketemu langsung dengan Muhyani, jaksanya, dan setelah pendalaman bahwa memang ternyata dari fakta-fakta itu diperoleh bahwa ada golok yang dibawa oleh korban saat itu dan dia spontan dan sehingga jelas bahwa fakta-fakta dia adalah pembelaan diri sesuai dengan pasal 49 ayat 1 notwear itu, Pak. Sehingga kami dan para jaksa eksposan itu sepakat ini harus dihentikan dengan
dikeluarkan surat ketetapan permintaan penuntutan. Terima kasih, Stefani. Baik, apa kemudian yang miss di pihak kepolisian sehingga sebelumnya tidak memperhatikan pasal 49 KUHP atau fakta bahwa kemudian Pak Muhyani ini sebenarnya merupakan aksi membela diri? Apa yang miss sehingga akhirnya bisa ditetapkan sebagai tersangka? Iya, memang dari laporan keluarga korban juga dari hasil penyidikan saat itu memang memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan, kemudian oleh polisi ditindaklanjuti dengan SPDP dan berkas, dan jaksa sudah melakukan penelitian. Nah, karena dari keterangan para jaksa itu saat itu ada ahli yang menerangkan bahwa masih bukan notwear yang ayat 2-nya, bukan karena guncangan, sehingga waktu itu sempat di P21 oleh teman-teman jaksa. Itu Mbak Stefani. Pak Didik, ada informasi dari pihak keluarga bahwa orang tua dari pencuri, dari Waldi ini meminta uang santunan 50 juta rupiah. Apakah mungkin dari pihak Kejati juga akan membantu melanjutkan proses mediasi agar kasus ini benar-benar tuntas, tidak ada lagi kemudian kelanjutan yang bisa merugikan masing-masing pihak? Jadi SKP 2 ini berarti sudah close, perkara memang tidak dilanjutkan penuntutan. Artinya juga tuntutan dari keluarga korban itu ya tidak mungkin, sudah close, nggak ada lagi kesempatan dia minta ini minta itu, dan kami pun tidak akan mohon maaf ini suaranya. Ya, silakan Pak Didik. Periksa dan kritik kembali merapor. Baik, Pak Didik barusan menyampaikan bahwa tidak ada lagi dasar bagi keluarga dari Waldi, pencuri yang sebelumnya ditusuk oleh Pak Muhyani atas aksi bela diri. Tentunya tidak ada dasar lagi karena memang kasus hukumnya sudah dihentikan. Terima kasih Pak Didik, Kepala Kejati Banten, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Semoga sehat selalu Pak Didik.